Perkenalkan, nama saya Bu Farida. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 24 Semarang. SMP Negeri 24 Semarang, sekolah yang hijau, syarat prestasi di perbatasan Ungaran, Semarang. Saya ingin SMP Negeri 24 Semarang menjadi pelabuhan terakhir saya dalam mengajar hingga pensiun 10 tahun ke depan. Setelah sebelumnya 15 tahun saya mengajar di SMP Negeri 39 Semarang dan 8 tahun di SMP Negeri 12 Semarang. Tahun ini tahun keempat saya mengajar di SMP Negeri 24 Semarang. SMP Negeri 24 Semarang memiliki peserta didik yang berkarakter unik dalam berbahasa dibandingkan dua sekolah saya sebelumnya, yaitu bila diajak berbicara dalam bahasa Indonesia, anak-anak selalu spontan menjawab dalam bahasa Kromo Inggil. Di awal-awal mengajar di sini, saya selalu menekankan untuk berbahasa Indonesia kepada anak-anak. Tetapi entah mengapa, di tahun keempat, sayalah yang ikut anak-anak berbahasa Jawa. Untuk perkenalan pribadi, inilah saya. Saya lulusan IKIP Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Jurusan yang saya pilih hanya karena saya orang yang santai, suka duduk diam membaca novel, jadi pas sekali. Dalam 26 tahun lamanya saya mengajar, saya telah menyelesaikan 11 karya ber-ISBN, baik menulis buku maupun mengedit. Teman-teman, bila berkenan, bisa klik pencarian di Google ISBN dan ketik nama saya. Selain itu, bila masih ada waktu, saya gunakan untuk menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal. Atau bila masih ada waktu juga, saya gunakan untuk mengabadikan karya anak-anak di sekolah ke YouTube milik saya. Bila masih ada waktu juga, saya gunakan untuk menulis cerpen. Biasanya saya upload di Guru Siana. Saya memiliki dua orang anak. Yang pertama telah bekerja dan tinggal di Eropa. Yang kedua sedang belajar di SMA Pangudi Luhur Don Bosco, Semarang. Demikianlah perkenalan saya. Senang sekali saya dapat bergabung dengan kelas D pelatihan pedagogik Kota Semarang yang terdiri dari guru-guru yang pintar, muda-muda, dan ceria. Banyak diantaranya yang berstatus sebagai guru penggerak dan guru prestasi. Saya yang bukan siapa-siapa ini merasa senang sekali dapat menyempil di antara mereka. Kali ini saya mencoba membuat tugas yang diberikan kepada kami berupa video pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Segala penguatan, saran, bahkan kritik saya terima dengan senang hati untuk perbaikan di video pembelajaran selanjutnya.
Pelaksanaan penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menulis teks prosedur berupa infografik bersama Ibu Farida dari SMP Negeri 24 Semarang. Mata pelajaran Bahasa Indonesia Fase D kelas 9 semester 1. Materi teks prosedur berupa infografik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kali ini menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Sintak atau langkah-langkah pembelajaran inquiry: 1. Orientasi masalah. 2. Pengumpulan data dan verifikasi. 3. Pengumpulan data melalui eksperimen. 4. Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Dan kelima, analisis proses inquiry. Jika mengajar di jam pelajaran pertama sebelum pembiasaan dari sekolah, saya terbiasa memberi penguatan terlebih dahulu kepada anak-anak. Saya ajak memeriksa sampah di laci meja, di bawah meja, merapikan urutan bangku dan meja. Kemudian saya tanyakan siapa di antara teman mereka yang tidak masuk, apa alasannya. Jika sakit, agar dapat dibawakan dalam doa segera diberi kesembuhan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Dimas, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas sudah memimpin doa untuk pertemuan kita pagi ini. Bu Farida lihat kalian semua sudah terlihat rapi, cakep, sehat. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Siap. Bagus sekali. Masih ingat materi kita yang kemarin apa? Oke. Loh, Sri? Kenapa Sri? Sri kamu kenapa? Kok lemas? Sakit perut, Bu. Sudah maem? Sudah. Kenapa masih sakit? Punya penyakit mah, Bu. Loh, ada obat yang harus dimimik? Ada. Nah, dimimik dulu toh. Ya. Coba. Nah, mudah-mudahan segera sembuh ya. Iya, Bu. Masih bisa mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Oke, kamu dengerin dulu aja. Nanti kalau sudah tidak kuat, merasa tidak kuat, nanti bilang ya. Iya, Bu. Nah anak-anak, semoga Sri segera sembuh ya. Sri ternyata punya sakit mah dan ada obat dari dokter yang harus diminum oleh Sri setelah maem. Dan ternyata pagi ini Sri lalai tidak meminum obat mah dari dokter. Padahal ada petunjuk yang jelas ya Sri dari Pak Dokter ya, bahwa obat mah tersebut harus diminum Sri setelah makan pagi. Mengingat lagi materi yang kemarin, masih ingat kan? Masih. Safa, coba materi yang kemarin tentang apa? Kemarin kita membahas tentang teks prosedur, Bu. Iya, bagus sekali Safa. Kita pertemuan kemarin membahas tentang teks prosedur. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan teks prosedur. Apa yang belum dibahas? Ayo coba. Hari ini kita akan mencermati teks prosedur berupa infografik, Bu. Ya, Bintang bagus sekali. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur berupa infografik. Apa dan bagaimana teks
prosedur dengan infografik akan kita bahas hari ini. Terima kasih ya Kenosa, jawabannya tepat sekali bahwa hari ini kita akan melanjutkan teks prosedur tentang infografik. Apa infografik? Bagaimana pembuatan teks infografik untuk teks prosedur? Kita akan bahas hari ini. Agus, Bu Farida lihat kamu kemarin lari-lari di sebelah parkir guru. Ada apa waktu itu kamu lari-lari? Saya berlari-lari karena mencari Pak Yaman untuk mematikan air tandon karena sudah penuh. Oh, kamu melihat air tandonnya meluap. Yeah. Kamu mencari Pak Yaman. Yeah. Ketemu enggak? Ketemu. Terus Dimatiin sama Pak Yaman. Oke. Ternyata Agus lari-lari karena Agus tidak tahu ya cara mematikan air tandon yang meluap. Mungkin dalam pikiranmu juga sama. Jika kamu melihat air tandon yang meluap itu tidak bisa berhenti, air terbuang percuma, kamu pasti akan mencari Pak Yaman ya? Atau Bapak Ibu guru yang tahu bagaimana cara mematikan air di tandon sekolah kita. Seandainya kamu tidak perlu mencari Pak Yaman atau Bapak Ibu guru untuk mematikan, bisakah? Bisa Bu, seandainya di dekat tandon ada petunjuk untuk mematikan air yang meluap. Betul sekali. Bala Pradana tadi sudah mengatakan bahwa petunjuk itu penting. Bayangkan, seandainya di dekat tandon ada petunjuk yang jelas cara mematikan air yang meluap dari tandon, pasti Agus tidak akan lari-lari mencari Pak Yaman. Betul kan? Dari kejadian tersebut kita bisa tahu bahwa pentingnya petunjuk berupa infografik. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang infografik dalam teks prosedur. Anak-anak, seperti biasa kita berkelompok ya. Silahkan berkelompok 5-5 sesuai dengan nomor presensi kalian. Terima kasih anak-anak sudah berkelompok dengan tertib. Nah, di dalam kelompok kalian bisa berdiskusi untuk mengamati, untuk mengingat kembali lokasi sekolah kita. Manakah tempat-tempat yang perlu diberi petunjuk atau infografik sehingga kamu dan teman-temanmu tidak perlu bertanya tentang sesuatu hal yang ada di sekolah kita, tetapi bisa langsung membaca infografik yang sudah tersedia. Nah, tugas bersama kelompokmu adalah menentukan mana tempat yang harus diberi infografik atau petunjuk yang jelas, sehingga kita sebagai warga SMP 24 Semarang tidak kesulitan lagi seperti Agus tadi harus berlari-lari mencari Pak Yaman. Bu Farida beri waktu 10 menit ya untuk menentukan infografik apa yang akan kalian buat dan di mana dipasang infografik tersebut. Silahkan 10 menit Bu Farida beri waktu.
Tentang petunjuk meminjam buku di perpustakaan, Bu. Ya, bagus sekali. Kelompok Sahra akan membuat infografik tentang apa? Tentang sumur resapan, Bu. Oke, bagus. Kelompok Alif akan membuat infografik tentang apa? Tentang petunjuk air di bawah, Bu. Untuk dimatikan. Iya. Ternyata kalian sungguh kreatif. Kalian bisa melanjutkan diskusi kalian dengan pembuatan infografik melalui aplikasi Canva. Buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sehingga petunjuk kalian bisa dimengerti oleh pembaca yang membutuhkan informasi dari infografik kalian. Bu Farida beri waktu 20 menit cukup ya. Silahkan keluarkan HP kalian dan masuk ke aplikasi Canva. Damai ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Baik anak-anak, kalian telah selesai berdiskusi dan menyelesaikan tugas kalian berupa infografik dari Canva kalian masing-masing. Nah, sekarang kita presentasikan ya. Ibu tampung Canva kalian melalui link Google Drive yang akan Ibu share. Kemudian kelompok lain siap memberi tanggapan terhadap kelompok temanmu, infografis yang sudah dibuat oleh temanmu. Oke? Nah, kalian sudah melihat hasil karya kelompok teman-temanmu. Sekarang saatnya kelompokmu memberi tanggapan terhadap kelompok yang lain. Bu Farida ingin kelompoknya Afian memberi tanggapan terhadap infografik kelompoknya Safa, ya. Bagaimana tanggapan Afian terhadap kelompoknya Afian ya terhadap infografik yang sudah dibuat oleh Safa? Itu tadi tanggapan kelompoknya Afian tentang infografik yang kalian buat. Bagaimana tanggapan Safa dengan komentarnya Afian tadi? Tapi kelompok saya tadi sudah membuat tulisannya besar dan jelas, Bu. Ya anak-anak, itu tadi hasil karya teman-temanmu tentang infografik yang bisa dipasang di bagian-bagian penting di sekolah kita. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini tentang infografik? Iya. Ternyata infografis penting sekali, Bu. Satu, mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana. 2, menjelaskan data lebih mudah. 3, memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. 4, menarik minat masyarakat untuk membacanya. 5, membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. 6, memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Betul sekali, karena infografik memang penting sekali sebagai bahasa petunjuk saat kita tidak mengetahui sesuatu. Dengan melihat infografik, kita bisa melakukan sesuai petunjuk yang terdapat di dalam infografik.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ajak anak-anak melakukan refleksi. Anak-anak, kali ini saya ajak menulis refleksi dengan model deal, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan tahapan refleksi pembelajaran yang dilakukan dengan mendeskripsikan situasi yang sedang berlangsung. Untuk mempermudah anak-anak, bisa dibantu dengan meneruskan kalimat rumpang yang tersedia. Anak-anak dapat mengetik refleksinya di Google Form dengan link yang bisa mereka buka sewaktu-waktu. Terima kasih anak-anak. Bu Farida cukupkan pembelajaran hari ini tentang infografik. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan besok, masih tentang infografik ya, untuk proyek selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar dan patuhi nasihat orang tuamu. Bu Farida akhiri ya. Selamat pagi. Ya, silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula.